Bab 583. Pedang Pusaka. Belasan murid Gunung Tian Shan menghadang. Tapi murid-murid ini, kemampuan lebih rendah, sebagian besar hanya dalam tingkat 1. Berhadapan dengan Kingston Jiang, mereka tidak ada kemampuan melawan, hanya dalam seketika pedang yang ada di tangan mereka pun terbelah menjadi 2 oleh Kingston Jiang. Sedangkan mereka hanya melihat sebuah bayangan menerjang, pedang sudah patah. Ekspresi belasan orang ini dipenuhi ketakutan. Ini kekuatan tingkat berapa? Kingston Jiang juga tidak ingin melukai murid-murid ini, berdiri di belakang mereka, dengan santai berkata, segera lapor bahwa Kingston Jiang datang bertamu. Belasan murid ini baru bereaksi. Segera memungut pedang yang patah dan pergi. Kingston Jiang pun menunggu dengan sabar. Di istana depan ada sebuah geraha besar. Di sana berkumpul master kuat Gunung Tian Shan. Yang memimpin adalah ketua Gunung Tian Shan, Jonathan Chen. Di bawah adalah para tetua. Mereka berkumpul di sini, sedang membahas masalah konferensi Gunung Tian Shan. Ketua, gawat. Murid-murid dengan bergegas menyerbu masuk dan berlutut satu kaki. Jonathan Chen yang sebagai ketua dengan wajah tidak senang berkata, kenapa berteriak seperti ini, tidak tahu aturan. Ketua, di luar ada seorang pemuda, bernama Kingston Jiang, datang bertamu ke sini, juga menyerang mematahkan pedang para murid. Kingston Jiang. Jonathan Chen langsung berdiri. Dia baru saja mendengar Jocelyn Chen menceritakan cerita Kingston Jiang, mengatakan dia adalah kader seni bela diri yang langka, dalam waktu singkat bisa melatih energi Qi, sekarang malah berhasil mencacatkan seni bela diri dari kepala klan Jiu dari 4 keluarga kuno. Iya, dia mengatakan namanya adalah Kingston Jiang. Baik, ayo kita keluar, kata Jonathan Chen dan berjalan keluar. Jocelyn Chen pun mulai tertarik, dia sudah mendengar kehebatan Kingston Jiang, tapi tidak pernah berjumpa. Tetua lainnya pun mengikuti. Di luar, Kingston Jiang memeluk pedang pidana, melihat gunung salju yang ada di kejauhan. Dia sedang berpikir, selanjutnya harus bagaimana? Membunuh ketua Gunung Tian Shan? Atau tidak membunuh? Dia pun mulai merasa pusing. Tidak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki. Kingston Jiang pun kembali tersadar dari melamun, memutar badan, melihat ada puluhan orang mendekatinya dan muncul di gerbang gunung. Kingston Jiang melihat pria parubaya yang berada paling depan, juga melihat Jocelyn Chen yang ada di belakangnya. Dia pernah melihat wanita ini di keluarga Xiao Yao kota Siling, tetapi tidak pernah berbicara dengannya. Anda Kingston Jiang? Jonathan Chen berjalan mendekat, tatapan mata tertuju pada Kingston Jiang, melihat dari atas sampai bawah. Dari penampilan tidak terlihat berbeda, dia juga tidak melihat ada apa yang spesial darinya. Iya. Kingston Jiang mengangguk kepala dengan pelan. Jonathan Chen berkata, konferensi Gunung Tian Shan masih belum dimulai, Gunung Tian Shan masih tidak menerima tamu, Anda datang ke sini, ada urusan apa? Tentu saja ada masalah. Kingston Jiang melihat sekilas Jonathan Chen, dia terus menebak kekuatan dia dan berpikir, jika bertarung langsung, apakah dirinya bisa menang melawan ketua Gunung Tian Shan ini? Katakan saja, ada urusan apa? Jonathan Chen pun mempersilakan dia untuk mengatakan. Dia tidak berencana mempersilakan Kingston Jiang masuk. Karena konferensi Gunung Tian Shan akan segera dimulai, tidak boleh terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kingston Jiang melihat semua orang yang ada. Jonathan Chen pun mengerti maksudnya, melambaikan tangan berkata, kalian mundur dulu. Baik. Para tetua Gunung Tian Shan dan murid-murid pun mundur. Tidak lama kemudian, di sana hanya tersisa Jonathan Chen dan Jocelyn Chen. Kingston Jiang melihat sekilas Jocelyn Chen, memiliki aura yang berbeda, seperti bidadari yang turun dari surga. Jonathan Chen berkata, ini putriku, Jocelyn Chen. Ada urusan apa? Langsung katakan saja. Aku mau membunuhmu. Ekspresi Kingston Jiang menjadi serius, aura yang menakutkan keluar dari badannya. Syuh. Seketika menarik keluar pedang pidana, badan bergerak, seketika muncul di depan Jonathan Chen.
Jocelyn Chen berteriak ketakutan, "Ayah, hati-hati." Jonathan Chen mengangkat tangannya, telapak tangan pun muncul energi Qi. Kekuatan energi Qi ini menjadi sebuah pelindung, menghadap serangan pedang Kingston Jiang. Kingston Jiang merasa dirinya menusuk sebuah baja, bagaimana mengeluarkan tenaga pun tidak bisa menebusnya. Jonathan Chen juga kaget. Kekuatan Kingston Jiang sangat kuat, dia menggerakkan seluruh tenaga baru bisa dengan susah payah menahannya. Kingston Jiang, Gunung Tianshan tidak ada dendam apapun dengan keluarga Jiang, apa maksudmu ini? Ujar dia dengan nada dingin. Kingston Jiang tidak menjawab, segera mundur ke belakang, badan melompat ke udara, menggunakan pedang pidana menebas ke arahnya. Bis! Energi pedang belasan meter pedang pidana dengan kekuatan menghancurkan, menebas ke arah Jonathan Chen. Mundur! Jonathan Chen mengayunkan tangan, sebuah kekuatan tenaga langsung mendorong Jocelyn Chen, badannya pun melawan arus, mengayunkan sepasang telapak tangan, untuk menahan energi pedang yang menyerang. Angin telapak seketika hancur. Ekspresi Jonathan Chen pun berubah, segera mengelak. Bam! Energi pedang menghantam permukaan tanah, langsung muncul lubang yang besar dan reruntuhan salju. Kekuatan energi pedang yang menakutkan. Jonathan Chen muncul di ratusan meter jauhnya, menatap Kingston Jiang, dia tidak percaya bahwa orang yang belum berusia 30, bisa mengeluarkan energi pedang yang begitu menakutkan. Keributan di luar pun menarik perhatian para murid Gunung Tianshan. Para tetua yang kembali pun balik lagi, melihat ketua sedang bertarung dengan Kingston Jiang, langsung menarik pedang dan menyerang. Kingston Jiang, apa maksud kamu ini? Tanya seorang tetua. Tetua lainnya juga berteriak, kamu jangan mengira dirimu tak terkalahkan, dengan kemampuan kamu sendiri, ingin melawan satu Gunung Tianshan. Mundur! Jonathan Chen berteriak kuat. Para tetua dan murid barulah mundur. Haha! Setelah para tetua mundur, Jonathan Chen baru tertawa keras. Aku sudah puluhan tahun tidak pernah bertarung, jarang-jarang berjumpa dengan lawan yang kuat. Dengar-dengar jurus 13 pedang langit keluarga Jiang tak terkalahkan, tapi juga tidak pernah melihatnya. Aku juga ingin melihat, apakah jurus 13 pedang langit ini ada seberapa menakutkan. Suara tawa Jonathan Chen pun bergema di wilayah ini. Pedang. Dia menghempaskan tangan, kekuatan tenaga yang kuat pun menyerbu ke belakang gunung. Dari gua es belakang gunung. Di sana tertancap sebuah pedang. Pedang ini panjang 2 meter, permukaan pedang sangat bening dan jernih, bagaikan dibuat dari es. Pedang ini ditarik oleh kekuatan tenaga, terbang keluar dari gunung belakang. Syuh! Pedang ini melesat ke langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan mata. Pedang es suci. Pedang es suci yang tersegel ratusan tahun, hari ini muncul lagi. Tetua Gunung Tianshan pun bersemangat. Ini adalah pedang pusaka Gunung Tianshan, 500 tahun yang lalu dibuat oleh Master Pedang Gunung Tianshan. Ini adalah pedang pusaka yang terkenal, masuk dalam urutan senjata pusaka negara Dacia. Ini adalah pedang yang digunakan tetua kuno negara Dacia, ketua Gunung Tianshan. Pedang es suci ini terbang kemari. Jonathan Chen pun menangkap pedang ini. Pedang panjang menunjuk ke arahnya. Kingston Jiang, ayo kita mulai. Ekspresi Kingston Jiang pun menjadi serius. Dia tidak ingin menggunakan cara licik untuk membunuh ketua Gunung Tianshan, dia berencana secara adil bertarung dengan ketua Gunung Tianshan dan membunuhnya, untuk menyelamatkan Qintiasu mereka. Tetapi, ketua Gunung Tianshan sudah menunjukkan kekuatan yang menakutkan ini. Kekuatan ini, tidak di bawah dia, bahkan lebih kuat dari dia. Tapi, sekarang sudah sampai di tahap seperti ini, tidak bisa mundur lagi. Maaf. Bersambung.